Salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Untuk saudaraku Ustadz Ahmad Kainama, maaf ya kalau saya sering salah mengucapkan namamu ya. Maklumlah, kadang yang begini-begini ini saya sering terselingsut lidahnya ya. Nah, dirimu sudah banyak menguraikan mengenai ajaran Kristen kepada sebuah jamaah. Saya terharu melihat kamu kayak mana ya, dan saya apresiasi usahamu. Nah, mungkin bagi saudara-saudara Kristen yang lain, kalian tidak tahu apa sih kok kali ini sang debater kayak mewek gitu loh, sampai dia mengatakan Kaimana itu adalah saudaranya. Saksikan dulu video berikut ini ya, biar kalian paham mengapa saya hari ini agak mewek sedikit. Oke? Barakallah. Barakallah. Ezra mengangkat tangan. Allah yang maha besar. Allahu Akbar. Lalu banyak orang di belakangnya menyahut. Amin. Amin. Allahu Akbar. Amin. Amin. Lalu mereka menaruh tangan di atas lutut. Berlutut. Lalu bersujud menyembah Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Saudaraku. Salat. Salat saudaraku. Allah tak pernah berubah. Dan Allah tak pernah merubah apapun. Dia Allah yang definite, yang pasti. Allahku setia, Allahku sabar. Allahku luar biasa sayang dan cinta kepada ciptaannya. Ciptaan pencipta melalui Rasul. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan ini tergambar jelas di dalam agama yang diajarkan dalam Alkitab. Orang-orang yang mengikuti seorang nabi lalu menyembah Tuhan dengan cara di dalam Alkitab. Kelompok ini pun diberitahu oleh Allah. Namanya kelompok ini, kelompok yang menyembah Tuhan secara Alkitabiah, secara benar, disebutkan oleh Allah. Kelompok ini namanya apa? Ki. Nah, yang saya mau kasih tahu hurufnya itu ini. Ini M, mem. Ini shin shin, S. Ini lamet, L. Ini final mem. Dibaca dari kanan ke kiri. Kelompok yang menyembah Tuhan secara benar. Allah yang benar. Mengikuti Rasul yang benar. Disebut Muslim. 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 Saudaraku, kami saudara. Kami tetap sayang pada engkau. Kami tidak pernah menyerang engkau. Kami tidak menghina engkau. Karena kami tahu, kami bukan Allah. Kami bukan Tuhan yang bilang engkau salah, engkau sesat. Tidak, kami tidak pernah bilang begitu. Kami adalah orang-orang yang hanya mengingatkan engkau. Kalau kau tidak terima, tidak apa-apa. Kami tidak marah. Ya, kami adalah orang yang menunggu engkau untuk bersama-sama dengan kami salat, menyembah Tuhan yang benar, Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan para rasul, memenuhi mereka dengan pujian, dengan kemuliaan, dengan penghormatan. How to respect the prophet, the messenger of Allah, proportionally, secara proporsional. Saudaraku, kami kaum muslimin tidak pernah menyerang engkau. Kami tidak pernah mengurusi agamamu, tidak. Tidak. Kami hanya menjawab tudingan kepada kami bahwa kami anti toleransi. Kami tidak menghormati agama lain. Kami radikal. Kami tunas-tunas teroris. Saudaraku, Yesus yang engkau kenal adalah bagian dari kami. Yesus yang engkau kenal adalah bagian dari kami. Dia sholat, dia disunat. Sebagai penutup. Kenapa saya berani bilang bahwa Yesus yang engkau kenal adalah bagian dari kami. Mohon ditulis, mohon diketik, dicari Lukas pasal 2 ayat 21. Lukas pasal 2 ayat 20. Nanti kita lihat. Lukas pasal 2 ayat 21 bunyinya apa?
Apa 26? Lukas pasal 2 ayat 21. Dan ketika genap 8 hari. Iya. Dan dia harus disunat. Harus dia apa? Disunat. Disunat. Dan genap 8 hari dia harus disunat. Lalu Ustaz? Ia diberi nama Yesus. Yesus bagian dari kami. Bagian orang-orang yang bersunat. Dan dia bagian dari kami karena dia orang yang sholat. Dia orang yang sholat. Maaf terakhir, Matius pasal 26 ayatnya yang ke-39. Saya minta maaf sekali, saya minta maaf. Saya minta maaf. Ini bukan ngurus-ngurus agama orang, menyalah-nyalahkan, tidak. Matius pasal 26 ayat 39. Sebagai penutup. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Iya. Tanya, Iya. ya Bapakku, Iya. jikalau sekiranya mungkin, biarlah Cawan ini lalu daripadaku. Baik, terima kasih Ustaz. Ada kotak bahasa Inggris yang tadi yang merah Ustaz, diklik gitu. Tolong bacakan. Bahasa Inggris. Oh iya, baik. Bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa Inggris yang kita lihat. Janganlah engkau tersinggung saudaraku, jangan. Karena aku mau bilang bahwa Yesus yang kau kenal adalah bagian dari kami. Jadi ketika engkau sungguh-sungguh mencintai Yesus, engkau seharusnya berada bersama-sama dengan kami. Begitu. Saya hanya ingin menyampaikan saja. Silakan, Ustadz. Masih loading. Baik. Di dalam bahasa Inggris versi King James-nya, kita bisa lihat ayat ini menggambarkan Yesus dari kami. Kenapa? Karena dia bilang, dia maju sedikit, lalu sujud. Di dalam bahasa Inggris lebih jelas. Going a little further, he fell with his face on the ground. Yesus sholat. Yesus lepas alas kaki. Yesus tidak pernah mengajarkan yang lain. Dia mengajarkan Yesaya. Dia mengajarkan Taurat. Setiap hari Sabat di dalam sinagoge, di dalam rumah ibadah itu. Dan dia sholat, dia puasa, dia zakat. Dia pergi. Oh nanti itu. Takutnya Anda tersinggung. Saya hanya bilang Yesus bagian dari kami. Dia laki-laki bersunat, dia laki-laki sholat, dia laki-laki yang zakat, dia laki-laki yang puasa, dia laki-laki yang tidak ada Tuhan yang lain baginya. Hanya satu namanya Allah. Yesus mengatakan dirinya bukan Tuhan dan dia menyembah Allah yang satu. Insya Allah ini menjadi gambaran kepada saudaraku. Sudah, Ustaz? Baik. Nah, kalian sudah menyaksikan kan bagaimana Ustadz Ahmad Kainama ini menguraikan ajaran tentang Kristen di hadapan saudara-saudara dia seiman. Bahkan dia dengan berani mengatakan nama orang-orang yang menyembah Tuhan secara Alkitabiah namanya MSLM, Muslim katanya kan. Saya terharu melihatmu saudaraku. Daripada kamu hidup dalam kebimbangan dan apa yang kamu katakan itu benar. Untuk itulah saudaraku, marilah kembali, berimanlah kepada Bible. Sebab di Bible pun kamu bilang sudah ada itu tertulis. Paham ya saudaraku? Untuk orang-orang yang menyembah Tuhan yang benar, kamu bilang namanya MSLM, ya. Dan kamu mengutip itu dari kitab suci orang Yahudi. Kamu tinggal punya pilihan saudaraku dua, ikut Yahudi apa ikut Kristen, ya kan? Kamu juga sudah menguraikan saudaraku, bagaimana kamu menguraikan bahwa Yesus pun sholat, ya saudaraku. Kamu benar saudaraku, Yesus sholat. Yesus itu adalah Tuhan umat Kristen. Maka dari itu ikutlah Yesus saudaraku, ya. Kami tidak pernah mengucilkan kau, tidak. Kamu adalah kata Yesus domba yang tersesat. Belum hilang, kamu tidak hilang. Mengapa saya katakan kamu tidak hilang? Kamu masih ingat ayat-ayat yang ada di dalam Bible itu. Kalau hilang kamu sama sekali tidak ingat. Ini kamu masih ingat, hanya saja tersesat, ya. Kamu mengatakan Yesus sholat, ya sudah, sekarang kamu sholat, ya ikutlah Yesus. Paham ya? Kamu bilang Yesus disunat, ya sudah saudaraku, baliklah kepada Kristen. Kenapa Yesus itu adalah Tuhan orang Kristen,
ya kan? Dan jelas bahwa Yesus disunat. Ada ayatnya dan kamu sudah membukakan Lukas 2 ayat 21 tersebut ya. Sedangkan kalau kamu mengatakan Nabi Muhammad bersunat, sampai sekarang saya belum menemukan ayatnya di mana. Ya saudaraku, lebih bagus kamu ikutlah Yesus. Terus kamu mengatakan bahwa Yesus juga disunat di dalam sinagog. Ya sudah, ikutlah Yesus. Yesus di sinagog, bukan di masjid, saudaraku. Paham ya? Daripada kamu terus-terusan bimbang akan imanmu, sudah ikutlah Yesus. Di sinagoglah kamu disunat. Kamu disunatnya di mana kemarin? Di dokter, atau di mana? Di puskesmas atau di mana? Atau kamu doanya di mana? Ikut aja lah sama Yesus, ya saudaraku. Kamu katakan Yesus bersunat, Yesus sholat, Yesus puasa, Yesus berzakat. Saudaraku, satu hal yang belum dilakukan oleh Yesus. Kamu bilang Yesus mengakui Tuhan itu Esa, iya, semua ada 5. Satu hal yang tidak dilakukan oleh Yesus, saudaraku. Itulah yang dinamakan 2 kalimat syahadat yang khususnya untuk mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah. Ya, Yesus tidak pernah mengucapkan itu, saudaraku. Sementara kamu mengatakan kamu mencintai Yesus, kamu ikut Yesus. Ikutlah Yesus, saudaraku. Kalau kamu nggak mau ikut, ya sudah, saya yang ikut kamu. Bisa nggak saya seperti Yesus, bahwa saya tidak mengucapkan kalimat syahadat atas nama Nabi Muhammad, saya ikut kamu, bisa nggak? Kalau kamu bilang bisa, saya ikut, saudaraku. Dan itu selalu pertanyaan saya di kepala, ya kan? Karena saya sudah pernah bertanya, lihat dulu video-video saya berkata di Al-Ikhlas 1 sampai ayat 4 itu ya saudaraku ya. Jadi saudaraku kayak mana? Kami tidak pernah membenci engkau. Kami tidak pernah membenci apa yang kamu lakukan sekarang, karena kamu adalah domba tersesat. Kamu tersesat di padang yang bukan padang yang hijau ya. Kalau hijau kamu enak makan aja sana, padang gurun ya, dimana kamu dahaga. Kamu tahu kebenaran tapi kamu malu untuk mengakuinya. Itulah hebatnya Yesus. Yesus tetap mencintaimu, tidak memusuhimu. Ya, kamu pergi ke sana tidak ada perintah orang yang murtad harus diperangi, tidak ada. Harus dibenci, harus dibunuh, tidak ada. Di dalam ajaran Yesus tidak ada itu. Bahkan kamu sudah menguraikan dengan baik dan benar. Ya kan? Yesus disunat di sinagog. Maka kamu kalau mau ikut Yesus, pergilah sunat di sinagog. Ya saudaraku, Yesus sujud beribadah di mana? Apakah di masjid? Kan tidak. Juga tidak di gereja. Maksudnya gedung gereja ya, karena dalam orang Kristen gereja itu artinya jemaat, bukan gedungnya itu. Paham ya saudaraku ya? Di dalam kitab suci, Taurat atau Perjanjian Lama itu milik orang Yahudi, ya kan? Atau Taurat lah kalau di dalam Al-Quran. Injil atau kitab suci yang kami bilang Perjanjian Baru itu umat Kristen, adalah milik umat Kristen. Kalaupun ada dikatakan di sana Nasrani, Nasrani itu adalah sekte atau bagian daripada agama Yahudi. Kalau di Al-Quran dikatakan itu adalah umat Nasrani diberikan Injil. Injil ada tahun berapa saudaraku? Ketika Nabi Isa, kalau di Al-Qurannya ketika Nabi Isa datang, Injil belum dibukukan. Dibukukan atau di kanon itu setelah Nabi Isa katanya tidak disalibkan atau tidak ada lagi di dunia ini. Ya. Dan yang Nabi Isa tidak pernah menulis Injil, itu kata Al-Quran. Karena ada pengikutnya Hawarian itu ya. Mereka yang mengikut kemana. Dan sampai sekarang Al-Quran tidak tahu apa isi Injil itu. Matius, Markus, Lukas itu Allah SWT tidak mengenal. Matius, Markus, Lukas itu bukan Injil yang diturunkan oleh Allah SWT. Paham ya saudaraku ya? Jadi Injil itu milik orang Kristen. Karena orang Kristen lah yang beriman kepada Injil tersebut. Nah, kamu letaknya di mana? Kamu bilang mau ikut Yesus, silakan, kami tidak menghalangi. Ya, bahwa ternyata semua yang kamu uraikan itu ada sebelum agama Islam ada. Contohnya sunat, zakat, sholat. Satu lagi apa kamu bilang itu tadi ya? Puasa. Jadi itu bukan murni ajaran Islam, tapi ajaran
Yahudi dan Nasrani, saudaraku. Ya, kami tidak akan mengajak engkau. Biarlah Tuhan yang mengambil engkau dari kesesatan ini. Karena Tuhan berkata, aku datang kepada domba-domba umat Israel yang tersesat. Israel artinya bergumul dengan Allah dan bergumul dengan dunia ini, dan kamu jadi pemenangnya. Ya, daripada kamu beriman kepada, tidak mungkin Tuhan itu maha pencemburu, saudaraku. Tidaklah bisa kamu di satu sisi beragama Islam tapi kamu mencintai ajaran Yesus. Itu tidak bisa. Yesus bagi umat Kristen adalah Tuhan. Tetapi kalau kamu bilang kamu umat Islam, kamu mencintai Nabi Isa, ya benar, karena itu adalah iman kalian. Tidak mungkin kamu mencintai dua Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan marah. Contohnya kepada orang Yahudi ketika menyembah patung sapi betina. Allah akan marah, tak mau dia diduakan. Demikian juga kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dalam hal yang sama kamu beriman kepada Yesus Kristus. Itu tidak mungkin. Dan kamu pun sudah mengakui kepada jamaahmu bahwa Islam mengikut ajaran Yesus, ajaran Kristen, ajaran Yahudi, di mana mereka sudah melakukan puasa, sunat, puasa, sholat, dan zakat. Itu bukan ajaran Islam ternyata. Kamu yang bilang sendiri barusan, bukan saya. Hanya satu yang tidak diajarkan oleh Yesus, mengucap 2 kalimat syahadat. Paham ya saudaraku? Tapi kalimat syahadat yang pertama diajarkan Yesus. Itu kata siapa namanya dia? Si ustaz-ustaz lain, bahwa mengakui Tuhan itu Esa. Oh, macam Ali. Di situ masih sama. Jadi 5 hal ini sama, cuma satu yang nggak sama. Ya, mengakui Nabi Muhammad Rasul. Jadi daripada demikian, tidak usah memiliki dua Tuhan yang sama, saudaraku. Berimanlah hanya kepada Islam atau hanya kepada Kristen. Tidak bisa kamu menjadikan itu satu kesatuan. Oke saudaraku, bagaimana? Sekian dan terima kasih. Salam sang debater.